Pemirsa, macet memang menjadi salah satu masalah krusial di Jakarta yang tidak kunjung berakhir. Sebagai salah satu moda transportasi massal ibu kota, Mass Rapid Transit atau MRT terus perluas jalur agar bisa kurangi macet Jakarta. Macet menjadi salah satu masalah krusial di ibu kota yang tak kunjung berakhir. Pemprov Jakarta terus berusaha menawarkan berbagai solusi melalui penyediaan moda transportasi massal. Salah satunya adalah Mass Rapid Transit atau MRT yang jalurnya terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan. Saat ini MRT tengah mendorong penyelesaian pembangunan jalur fase 2A, rute Bundaran HI hingga Jakarta Kota. Terdapat 3 tahap pembangunan jalur MRT fase 2A yang terdiri dari 7 stasiun. Untuk tahap pertama, jalur MRT rute Bundaran HI hingga Harmoni telah mencapai 88%. Sedangkan jalur MRT dari Harmoni menuju Mangga Besar telah mencapai 54%, sedangkan jalur Mangga Besar hingga Kota Tua telah mencapai 73%. Rata-rata proses penyelesaian konstruksi telah mencapai 50% hingga akhir Juni 2025. MRT yakin penyelesaian fase 2A akan rampung di tahun 2029 dan menargetkan akan mampu mengoperasionalkan jalur tersebut secara bertahap. Pihak MRT optimis pembangunan jalur MRT bisa jadi salah satu solusi kurangi kemacetan ibu kota. Meski untuk mewujudkan hal tersebut, MRT butuh integrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Kami mempunyai plan rencana sampai dengan kota 2029 operasi. Namun tidak menunggu sampai dengan selesai, kami akan mencoba untuk melakukan operasi secara bertahap. Jadi Bundaran HI sampai dengan lanjut kepada Monas dulu kita akan operasikan di tahun 2027. Sebetulnya kalau mengurangi kemacetan ada, sudah pasti. Walaupun untuk dapat mengurangi kemacetan itu tidak bisa sendiri. Butuh interconnecting, butuh integrasi dengan mode lain, butuh integrasi dengan area sekitar, building dan sebagainya, park and ride dan sebagainya, gitu ya. Itu ada dampak itu. Dampak berikutnya, ya, itu akan mendorong orang, ya, untuk berperilaku teratur, berperilaku tertib, berbudaya tertib, gitu ya. Apakah itu dari sisi antri, apakah dari sisi cashless, apakah dari sisi kebudayaan bersih, apakah dari sisi jalan, gitu ya. Kita lakukan itu. Ketua Road and Railway Transportation Forum Aditya Dwi Laksana menyebut perpanjangan jalur MRT bisa tingkatkan mobilitas masyarakat. Namun belum bisa jadi satu-satunya solusi atasi macet ibu kota, karena dibutuhkan konvergensi dan integrasi dari layanan moda transportasi lain seperti LRT, KRL, Transjakarta, hingga angkutan pengumpan atau feeder. Artinya bahwa oke lah, setidaknya kalau menurut saya kalau MRT diperpanjang dari Bundaran HI sampai dengan kota sampai dengan Ancol, itu setidaknya akan memberikan meningkatkan mobilitas masyarakat. Setidaknya kalau mereka yang tadinya naik MRT-nya hanya sampai mentok sampai dengan Bundaran HI, maka setidaknya mereka yang kemudian daerah aktivitasnya atau daerah pemukimannya ada di sepanjang koridor menuju kota sampai dengan Ancol juga akan bisa terlayani oleh MRT. Tantangan perluasan jalur MRT tidaklah mudah. Berbagai tantangan seperti perbedaan struktur jalur hingga ruang konstruksi yang terbatas membuat pihak MRT terus mendorong kolaborasi banyak pihak agar sarana transportasi massal ini bisa jadi solusi atasi masalah macet Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panghayunan. Penyidik lalu melakukan sinkronasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini.
Saat ini yang tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Misteri kematian diplomat muda Kemenlu hingga kini belum juga menemukan titik terang. Berbagai spekulasi liar menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Bahkan rekan kerja almarhum saat berdinas di Myanmar juga angkat bicara terkait adanya dugaan pembunuhan terstruktur dan terencana. Berikut penelusuran jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi dalam program Inside Story. Saat ini saya ada di sekitar gedung Kementerian Luar Negeri. Ini mungkin Anda bisa lihat, pemirsa, itu adalah yang putih. Gedung itu adalah kemarin yang ada di CCTV. ADP sempat naik ke atas sana, rooftop. Jika kita sepintas lihat mungkin bertanya-tanya kenapa harus naik ke rooftop. Informasinya sih karena dia merasa sudah dibuntutin ketika dari sebuah mall untuk menuju pulang sebetulnya. Tetapi karena merasa dibuntutin akhirnya membelokkan taksinya untuk ke kantor dulu untuk mematikan HP agar tidak bisa dideteksi keberadaannya. Namun tentu semuanya ini baru sekedar kabar dan belum ada konfirmasi dari kepolisian. Nah, ngomong-ngomong soal penyebab, memang ada berkembang spekulasi antara dibunuh ataupun bunuh diri. Yang pasti teman dekatnya almarhum ADP yang sempat sekamar dengan korban di Myanmar tidak percaya kalau ADP meninggal bunuh diri. Bahkan dia yakin jika ADP meninggal karena pembunuhan berencana. Ya, pemirsa, saya akan bertanya langsung kepada teman ataupun sahabat dari almarhum yang sekarang masih ada di KBRI Myanmar. Ini secara eksklusif saya akan bertanya dengan Mas Arman, ya. Mas Arman, dengan ya berita yang muncul tuh Mas Arman sendiri nggak percaya dengan ya kabar ini. Ada sempat nggak terbesit curiga bahwa ini nggak wajar kayaknya jangan-jangan dibunuh itu? Ada terbesit kecurigaan itu enggak? Bukan hanya saya pribadi ya, Mas. Teman-teman yang lain berpikiran yang sama. Ini pasti ada tindakan pembunuhan. Pembunuhan yang sangat berencana, rapih ya. Terorganisir lah istilahnya gitu. Pembunuhan. Sedangkan kalau ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Kemudian ada lagi sekarang ada opini baru, tindakan fetis, itu saya juga tidak yakin. Kita lebih kepada ini seperti pembunuhan yang berencana ya, yang sudah di-setting sedemikian rupa. Sehingga sampai hingga saat ini belum ketemu nih. Ketemu. Kita masih menanti jawabannya bagaimana.